Kali ini kita mau belajar tentang little sin. Jadi bulan ini kita belajar tentang dosa-dosa yang seringkali kita anggap kecil tapi mematikan. Dosa-dosa yang seringkali kita anggap kecil dan kita jalani terus tanpa sadar, itu yang membuat kita kehilangan kepekaan sama Tuhan, kehilangan banyak hal dalam Tuhan. Ya, nah bulan lalu saya ambil ini dari khotbahnya Chris karena saya rasa dia menyampaikan dengan sangat bagus minggu lalu di PVJ. Jadi akan saya sampaikan, kalau saudara mau dapat lebih jelas, saudara bisa di mana di YouTube juga, ya. Wah, saya nggak jelas ya. Oke. Oh, di sini putih sebetulnya, itu hitam ya. Oke. Ya. Jadi bulan lalu kita belajar tentang ibadah. Ini dosa kecil itu berhubungan sekali dengan ibadah. Karena gini, kita harus menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah ibadah. Katakan, seluruh hidup saya adalah ibadah. Artinya gini, hidup saya sepenuhnya milik Tuhan. Digunakan untuk tujuan Tuhan. Dijalankan sesuai cara Tuhan. Menggunakan kekuatan Tuhan. Nah, itu ibadah. Ikut Tuhan itu artinya gini, hidup saya sepenuhnya punya Tuhan. Sepenuhnya punya Tuhan. Tujuan yang saya punya harusnya tujuan Tuhan, digunakan untuk memenuhi tujuan Tuhan, dijalankan dengan cara Tuhan, dan menggunakan kekuatan Tuhan. Ya. Nah, di minggu lalu atau bulan lalu, awal bulan, mungkin Pastor Surya sudah sampaikan ini, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu apa sih? Dosa artinya bukan sekedar perbuatannya, tapi meleset dari tujuan Tuhan. Waktu saudara dan saya hidup tanpa tujuan Tuhan, kita hidup dengan tujuan kita sendiri, walaupun baik, walaupun seakan-akan berhasil, tapi sebetulnya itu sudah dosa. Karena dosa artinya meleset dari rencana Tuhan. Saya ulang ya, dosa artinya meleset dari rencana Tuhan, dan kita semua sudah seperti itu. Di awal bulan ini saya menyampaikan nih, dosa bisa terlihat kecil tapi akarnya merusak kemana-mana. Seringkali dosa itu kita anggap remeh karena cuma gini aja, cuma gitu aja. Dosanya kelihatan kecil tapi akarnya merusak kemana. Bahkan seringkali akarnya memang karena kita tidak suka sama Tuhan. Kita mesti hati-hati itu. Akarnya seringkali gini, saya emang gak suka sama Tuhan, gue cuma pengen berkatnya, gue cuma pengen keselamatannya, gak lebih dari itu. Nah, waktu dosa kecil itu kita biarkan terus dalam hidup kita, maka dia bisa jadi kebiasaan. Dosa kecil kita biarkan terus, kita anggap kecil loh ya, kita anggap kecil, kita biarkan terus menjadi kebiasaan, lama-lama dia mengikat, lama-lama dia bisa menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Ya, itu yang minggu-minggu lalu kita bahas, dan minggu ini kita akan membahas tentang white lies. Kebohongan-kebohongan putih. Apa sih white lie itu? Apa sih bohong putih yang disebut bohong putih? Maka beberapa dictionary menjelaskan gini, bahwa kebohongan yang dilakukan demi kesopanan itu dianggapnya bohong putih. Ya, bolehlah supaya sopan. Udah makan belum? Udah, padahal belum. Nggak apa-apa lah, ya kan? Kan demi kesopanan. Kebohongan yang dilakukan untuk membuat orang lain tidak terluka, ya kan? Saya udah langsing belum? Langsing banget, ya kan? Karena kita takut kalau kita ngomong belum, nggak ada bedanya sama kemarin. Dia tersinggung, dia terluka. Kita berusaha menyenangkan dia supaya orang lain tidak terluka. Atau bohong putih juga gini loh. Bohong yang dilakukan dengan tujuan melindungi orang lain. Melindungi orang lain. Contohnya, pada zaman Hitler, banyak sekali orang Eropa yang notabene Kristen, mereka berbohong waktu Hitler cari orang Yahudi. Orang Yahudi kan diuber, dibunuhin semua, ditangkepin semua, dimasukin camp konsentrasi, tapi mereka lari, mereka ngumpet, dan seringkali diumpetin sama orang-orang Kristen. Dan waktu tentara tanya, ada nggak orang Yahudi di sini? Mereka berbohong. Kenapa? Mereka melindungi orang Yahudi supaya orang Yahudi masih bisa diselamatkan. Mereka nggak tega melihat orang Yahudi dibunuh, dibantai, disiksa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita bilang, kalau yang gini bohongnya nggak apa-apa. Ini bohongnya nggak apa-apa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Masalah apa nggak sih sebetulnya? Boleh nggak bohong untuk tujuan baik? Atau yang sebelahnya, gambar salon kan tadi kan ya. Saya paling susah kalau udah istri saya sama anak saya toto muncul di depan saya gini. Apa bedanya saya hari ini? Ada apa? Saya heran. Ternyata Kristen juga nggak bisa menangkap itu.
Nah, saya mau tanya diskusi sama beberapa cowok nanti bahwa apakah kita memang sulit menemukan perbedaan. Jadi saya kadang ngelihat Caca gitu ya. Apa bedanya saya, Pak? Saya coba tebak-tebak bulu matanya. Bukan dong ya. Apa? Ternyata baru potong rambut. Dan saya nggak menyadari kadang-kadang potong rambutnya mirip-mirip aja menurut saya, tapi menurut mereka jelas beda. Jelas beda. Tapi kadang-kadang seringkali makanya banyak suami-suami suka berbohong. Ya kan? Gimana penampilan saya hari ini? Rambut saya bagus nggak? Bagus. Padahal sebetulnya nggak tahu bedanya apa. Bohong yang gitu gimana? Oke apa enggak? Apakah white lie itu dosa? Kan nggak ada orang yang dirugikan, kan? Nggak ada orang dirugikan dan hasilnya juga mendatangkan kebaikan. Istri lebih happy, ya kan? Karena dipuji, wah rambutnya bagus, ya kan? Atau kita melindungi orang lain dari bencana, kayak tadi Hitler nggak dibunuh, kan mendatangkan kebaikan buat semua orang. Nggak apa-apa dong. Nah, kita perlu belajar tentang kebohongan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan kebohongan? Kenapa ini penting? Nanti di akhir suruh akan lihat kenapa ini sangat penting. Ya, nah, saya mau ajak kita baca, ya. Bagian ini Efesus 4 ayat 17 sampai 25, kita baca satu-satu. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab itu jangan hidup lagi dengan pikirannya sia-sia. Nah, di kitab Efesus dibilang ini, kutegaskan kepadamu. Katakan kutegaskan. Jadi hal ini dikatakan dan ditegaskan sama Tuhan. Untuk apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak kenal Allah. Kenapa? Kalau saudara dan saya sudah terima Yesus, kita sudah diampuni, sudah diselamatkan, firman Tuhan menegaskan, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak kenal Allah. Orang yang nggak kenal Allah tuh kayak apa sih? Yang pikirannya sia-sia. Pikirannya sia-sia. Ya kan? Dan apa? Yang pengertiannya gelap. Bagian ini ada banyak tambahan, saya yang bacakan buat saudara saja. Yang pengertiannya gelap. Pengertiannya gelap tuh gini, bicara pengertiannya buta. Gak bisa melihat kebenaran Tuhan. Gak bisa lihat kebenaran yang firman Tuhan ajarkan. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Terpisah dari hidup persekutuan dengan Allah. Gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan di sini bagus, yang merah itu kedegilan. Punya bicara tentang yang punya arti, punya insensibility dan numbness, baal, kebal. Ada banyak orang nggak lagi sadar mana dosa mana enggak. White lies ini dibahas banyak, teman-teman semua bahas habis dengar ini. Ada yang tanya sama kemarin, ada yang satu mobil sama saya cukup jauh ya, 1 jam perjalanan, lalu ngobrol. Dia tanya, kalau gitu saya bohong terus dong tiap hari. Karena saya harus melakukan kebohongan. Misalnya, supaya saya bisa laku, supaya saya gini, saya mesti bohong. Selalu ada bohong. Terus saya bilang, terus kenapa? Dia nggak terima bahwa dia berdosa setiap hari. Saya bilang, ya memang kamu berdosa setiap hari. Setiap kita berdosa setiap hari, itu perlu disadari, itu perlu dimengerti, itu perlu diakui. Amin. Nah, selama ini dia berbohong terus, tapi nggak pernah sadar itu dosa. Dia pikir nggak apa-apa. Loh, saya bilang ini, dosa tetap dosa. Jangan sampai kita degil hatinya. Degil itu nam itu bicara udah nggak rasa lagi. Nggak rasa Tuhan, nggak rasa dosa. Saya nggak tahu, minta maaf ya saya sebut nama. Ada berapa yang ngikutin Ahmad Dhani punya acara anak? Saya baru bahas di mobil, ya kan? Aduh, itu jadi gini. Sudah kadang-kadang dalam beberapa hal seringkali dilihat gini, kenapa ya kok udah kayak nggak ada rasa? Maksudnya gini, kayak nggak mau menunjukkan rasa, begitu ya? Kayak apa? Jadi dibahas katanya sama netizen tentang reaksinya dia dalam pernikahan anaknya. Walaupun juga menurut saya mungkin dia grogi banget, dia apa. Tapi seringkali waktu dalam sebuah rumah tangga ada masalah, terus kita biarin lama-lama kita kita baal, betul nggak? Saudara, waktu dosa pertama kali dilakukan tuh kita akan deg-degan, setuju nggak? Ya kan? Waduh, dosa tuh takut, deg-degan. Tapi dosa kalau terus dilakukan, deg-degannya hilang. Waktu suruh mau berhenti berdosa, saudara deg-degan lagi. Suruh betul-betul mau melepas dosa, itu deg-degan loh.
Kenapa? Tadi 6 tadi loh. Bahkan sama dosa itu sudah kita terbiasa. Mau berhenti berbuat dosa justru deg-degan. Saya pernah waktu SMA bertobat ceritanya, dan saya berhenti nyontek pertama kali saya nggak nyontek, saya sampai ingat pelajarannya, saya ingat nilainya. Dulu PMP masih ada, itu pelajaran pertama yang saya berhenti nyontek. Dan nilainya 7, waduh bangga banget. Deg-degan kenapa? Saya nggak tak yakin, grogi banget untuk belajar hidup benar. Nah, hati-hati dengan numbness ini loh. Banyak orang ke gereja tapi numb. Udah nggak rasa apa lagi, sudah nggak ada pertobatan, nggak terjamah lagi. Dalam saya di mobil kemarin cerita-cerita soal dosa itu, saya ngobrol dan saya bilang ini, saya menjelaskan, loh memang kita berdosa, makanya kan gini, mujizat terbesar bukan kesembuhan. Mujizat terbesar bukan sembuh dari kanker atau apa, bukan. Mujizat terbesar adalah kita diampuni dosanya. Kok Tuhan mau mengampuni kita, itu mujizat terbesar. Saya bilang nggak usah kamu yang saya berarti dosa setiap hari. Loh kok baru sadar sekarang? Saya bilang, jangan-jangan kamu. Saya pun menyadari saya berdosa setiap hari. Saya ada kesalahan. Dan saya bilang, bisa nggak coba rasa gini? Kita ngobrol gini aja rasanya air mata pengen keluar. Orang Jawa bilang brebes-brebes. Saudara tahu brebes-brebes? Apa tuh brebes-brebes? Ini emang penyesatan kalau ini terjemahannya. Brebes tuh bukan mengalir apa? Menggenang itu ya apa ya? Pokoknya berlinang. Ya kan rasanya berkaca-kaca ya kan? Jadi kita mulai bahas gitu. Sadar nggak sih betapa itu justru indahnya Tuhan kan? Tuhan yang begitu luar biasa mau mengampuni kita yang terus ada salah. Yang penting sih, jangan kamu nggak sadar itu dosa, sadari dosa dan sadari betapa besarnya pengampunan Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan sama kita. Amin. Nah terus gimana caranya kalau saya begitu? Ya nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita belajar lebih baik tiap hari. Tapi makanya Alkitab bilang dalam Yeskiel, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dari awal kenapa kita bisa bertobat? Karena Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kita. Yang kita mau mengakui kesalahan, yang mau mengakui dosa, enggak hatinya baru, rohnya baru, dan hati yang taat. Katakan hati yang taat. Nah, orang yang nggak kenal Tuhan, Efesus berikutnya bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka dan mengerjakan, tetapi kamu bukanlah, karena kamu telah dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Lihat itu, perasaan mereka telah tumpul, kalau yang nggak kenal Tuhan, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Saudara dan saya harusnya nggak demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus karena kita telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Tuhan. Ya, nah. Yaitu apa pengajarannya? Apa sih kebenarannya? Yaitu bahwa kamu, saya bacakan buat saudara ya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia yang lama. Di dalam Kristus kita diajar untuk menanggalkan manusia yang lama, yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dan saya harusnya kita belajar hidup dalam manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru. Amin. Hidup sebagai ciptaan baru, menanggalkan manusia lama. Yang kita semua sudah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Di ayat 25 ditekan, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu lagi 2, 3. Karena itu yang ditekankan di sini kok buanglah dusta. Sementara ada banyak hal lain.
Kenapa nggak berhenti membunuh? Kenapa nggak berhenti ini? Tapi dusta. Saudara, kenapa nggak berhenti berzina? Kenapa dusta yang dipakai? Berkatalah benar seorang pada yang lain. Saudara, hal ini penting. Kenapa? Karena dusta bahkan ditekankan dalam 10 hukum Taurat. 10 hukum Musa. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dusta ini penting. Bahkan di Amsal ditekankan lagi. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dusta itu penting. Mengerti dusta itu penting sekali. Bukan dosa kecil, bukan dosa kecil. Saya nggak bunuh orang loh. Kenapa? Bahkan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana kita harusnya hidup. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa dusta menjadi mendapat tekanan yang penting? Tuhan lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita terus membiasakan dusta sebetulnya yang harus kita hati-hati gini. Apakah hati kita dikuasai si jahat? Amin. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Penelitian mengatakan bahwa tiap hari rata-rata saudara dan saya itu ngomong 16.000 kata. Nggak cowok, nggak cewek. Ternyata cewek katanya lebih banyak. Iya, cewek lebih banyak 3.000 kata. Kalau di usia-usia 24 sampai 65 tahun kalau nggak salah. Kenapa? Ternyata penelitiannya bilang karena dia cewek-cewek ngurus anak sama ngurus suami. Jadi ngomongnya lebih banyak. Ngomelin suami, ngomelin anak. Kira-kira begitu ya. Jadi ngomongnya lebih banyak. Tapi sebetulnya rata-rata cowok dan cewek itu 16.000 kata. Nah, di dalam kata-kata itu coba kita cek berapa banyak dusta yang keluar setiap hari dalam hidup kita. Karena kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Amin. Nanti kita akan belajar kenapa berasal dari si jahat. Oke? Tapi penting sekali untuk coba kita lihat berapa sering kita berbohong setiap hari. Dan apakah hati kita sudah numb? Kenapa ini penting? Karena Alkitab bilang Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah nggak pernah berdusta. Allah nggak pernah berdusta. Setuju? Titus bilang ini, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Perjanjian lama bilang Allah tidak pernah berdusta, perjanjian baru bilang Allah tidak pernah berdusta. Nah, kenapa kita berbohong? Kenapa saudara dan saya berbohong? Tim Keller menegaskan ada beberapa penyebab. Ada berhala di hati kita. Seringkali kita berbohong karena ada berhala. Berhala adalah sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Setuju? Nah, yang pertama kenyamanan. Ada orang berbohong supaya dia nyaman aja. Kenapa? Supaya nggak ada masalah. Supaya hidupnya nyaman-nyaman aja. Ya kan? Ada orang berbohong supaya dia bisa mengontrol keadaan. Dia berbohong supaya situasi tetap dia bisa kuasai. Ada orang berbohong supaya dia dapat kuasa, dapat power. Ada orang berbohong supaya dia disetujui, dia diterima sama orang lain. Contoh berbohong apa? Bro, jam berapa janji sama orang itu? Bro, udah di jalan belum? Udah, on the way. Padahal seringkali begitu telepon bunyi baru kita keluar kamar kan? On the way. Gua kan nggak bohong, gua baru keluar kamar. Ya. Ada lagi kita berbohong supaya kelihatan keren. Tadi kan? Supaya kita dapat kuasa, dapat kenyamanan, supaya kelihatan keren, teman-teman terima kita. Kita bohong supaya kita dianggap keren, kita dianggap hebat. Wah, kalau bohong nggak fun dong ya, nggak asik dong ya. Apa begitu? Misalnya kita ulang tahun, ada teman ulang tahun, nanti lu pada bisa makan ke rumah gua, nggak bisa. Padahal udah siap-siap semua, nanti malam mau kasih surprise sama dia. Terus, waduh kalau nggak bohong nggak masa, ayo nanti makan malam yuk di rumah saya. Oke, kejutan ke rumah lu begitu kan? Kan nggak asik kalau begitu. Ya nggak harus begitu juga, tapi seringkali gini loh, kita anggap hidup yang berasal dari si jahat itu fun. Berbohong itu membuat saya sukses, saya kuasa, saya punya kontrol, saya punya diterima orang, saya hidup nyaman. Berbohong membuat kita merasa hidup ini lebih baik kalau kita berbohong.
Dengan kata lain, apakah Tuhan nggak fun buat kita? Apakah ikut Tuhan menyenangkan nggak buat saudara dan saya? Waktu kita terus berbohong dan tidak mau menyelesaikan ini, maka hidup saudara dan saya akan mulai dikuasai sama berhala. Hati kita tadi mulai enam sama firman Allah. Nggak lagi ada rasa, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kehilangan integritas, nggak bisa dipercaya sesama kita. Nggak bisa memuliakan Tuhan. Coba saudara lihat ini. Hidup kita mulai dikuasai berhala, kita lagi lebih mementingkan tadi kan diterima orang, kita lebih mementingkan yang kemarin ngobrol sama saya, terus dia harus berbohong, terus ya dengan begitu gue lebih laku jualannya. Lebih laku jualannya. Berarti dia lebih mementingkan uangnya daripada hidup dalam kebenarannya. Setuju? Nah bagaimana terus dengan ya, kalau berbohong udah jelas berdosa, berbohong tidak benar, gimana white lies itu? Kalau kita pelajari tadi termasuk berarti white lies ya tetap dosa. Setuju? Karena Alkitab bilang jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya ulang lagi supaya kita ingat sekali ayat kunci ini. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada nggak di Alkitab yang cerita tentang white lies, bohong putih? Ada nggak? Ada. Salah satunya tentang Rahab. Saya bacain buat saudara. Yosua 2 ayat 1 sampai 24, tapi singkatnya saja begini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergi amati negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal, pelacur, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Tetapi perempuan lalu mereka dicari orang, lalu mereka dicari sama pemerintah Yeriko, mau ditangkap, seperti kisah Hitler tadi, mau ditangkap, tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, ditanya kan, ada nggak di sini? Kamu lihat nggak dua orang pengintai, mata-mata itu? Berkatalah dia, memang orang-orang itu telah datang padaku, tapi aku tidak tahu dari mereka. Ayat berikutnya bilang ini, pintu gerbang hendak ditutup malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Dia bilang, udah pergi. Tadi waktu pintu gerbang belum ditutup, udah pergi. Tapi sebetulnya perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah, ke atap. Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Jadi disembunyiin. Maka pergilah pengawal-pengawal itu mengejar pengintai ini ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Jadi dikejar begitu rupa, karena padahal ada di rumah Rahab. Rahab bohong. Tapi lihat apa yang terjadi. Dalam kitab Ibrani, Rahab dibilang jadi pahlawan iman. Rahab itu dibilang pahlawan iman. Tapi kalau suruh lihat, wah berarti boleh bohong dong. Rahab jadi pahlawan iman bukan karena bohongnya. Tapi Alkitab bilang ini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Bersama-sama dengan orang durhaka. Karena dia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Karena iman, katakan karena iman. Tuhan gak pernah puji Rahab karena dia bohong. Tuhan gak pernah setuju dengan kebohongan Rahab. Tapi Tuhan membenarkan Rahab karena iman. Yosua 1 dibilang nih, ketika kami mendengar itu, nih Rahab yang bilang, tawar hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi Rahab bilang nih, dia punya iman sama Allah Israel. Allahmu tuh Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Karena iman yang menyelamatkan, kebohongannya tetap dosa. Amin. Kebohongannya tetap dosa. Dan kenapa Rahab diterima lagi? Saya percaya. Karena iman itu yang membuat Rahab nanti hidup bertobatan. Karena harusnya seorang pelacur itu ditolak. Alkitab bilang di Perjanjian Lama begini, Rahab waktu diterima pertama ditaruh di luar perkemahan orang Yahudi. Di luar perkemahan orang Israel. Karena pelacur nggak boleh tinggal di tengah-tengah orang Israel. Tapi saya percaya ada pertobatan dalam hidup dia sehingga
Nanti ayat-ayat berikutnya di Perjanjian Lama bilang nih, Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel. Bahkan silsilah Tuhan Yesus pun pakai lewat Rahab. Sekali lagi bahwa dosa adalah dosa. Tapi apa yang membuat saudara dan saya bisa terus tinggal dalam Tuhan? Pertobatan. Amin. Dan Rahab sekali lagi tidak pernah dipuji Tuhan karena berdosa, karena berbohong. Rahab diterima Tuhan karena imannya. Amin. Jadi nggak ada dosa itu nggak apa-apa, dosa tetap dosa. Bahkan cara yang terbaik dengan tujuan yang salah itu juga meleset dari standar Tuhan dan itu dosa. Dosa adalah meleset dari standar Tuhan. Yang setuju kata amin? Nah selama itu meleset dari standar Tuhan, berarti itu dosa. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita perlu belajar untuk keluar dari sana. Nah, gimana caranya? Ada praktis yang kita bisa renungkan. Kalau kita mau bicara, coba kita pikir sebentar, ambil jeda sebentar. Untuk memastikan motivasi kita apa dalam ngomong itu. Ya, memastikan yang kita bicarakan sampaikan itu kebenaran apa bukan. Dan coba cari alternatif supaya kita tidak berbohong. Halo? Sekali lagi ditanya, kamu ngumpetin orang di sini nggak? Misalnya kita kayak Arab, kamu ngumpetin orang Yahudi nggak di sini? Kita mau tangkap, kita mau bunuh dia. Kita coba cari akal dulu, renungkan baik-baik. Tidak selalu semudah itu dalam hidup. Tidak selalu semudah itu dalam hidup. Tapi kalau punya kesempatan, coba renungkan. Apakah saya bisa melindungi mereka tanpa berbohong? Misalnya kalau di Indonesia nawarin apa? Nawarin, udah kita makan dulu aja. Ayo ini ada pete baru nih, wah seger sekali. Ada yang, begitu tawarin pete, tentaranya langsung lupa apa yang dicari. Misalnya, ada banyak hal mungkin yang bisa mengalihkan orang dari hal itu. Bukan juga, ada di dalam, tangkap aja, bunuh aja. Juga bukan seperti itu. Hidup nggak selalu punya pilihan yang mudah. Hidup tidak selalu punya pilihan yang mudah, tapi coba cari alternatif lain. Dan ketika kita sudah berbohong, itu kalau tadi yang merah sebelumnya, tapi yang hitam ketika kita sudah berbohong, sadari itu dosa. Sadari bahwa itu tidak sesuai dengan standar Allah. Amin. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan selidiki ada berhala apa yang membuat saya berbohong terus. Kenapa berbohong terus sama suami? Kenapa berbohong terus sama istri? Kenapa berbohong terus sama keluarga kita? Ada apa? Apa sih yang kita kejar sampai kita mau melanggar firman Tuhan terus? Apa? Dianggap keren, dianggap bagus. Kenapa kita nyontek terus? Kadang-kadang kita mesti merenungkan, kenapa saya nyontek ya? Kenapa saya nggak jujur? Oh, karena saya malas. Oh, karena saya pengen dianggap pinter. Saya pengen. Coba temukan berhala apa di balik semua tindakan kita. Oh, ternyata saya bohong terus dalam dagang saya karena saya cinta uang. Lihat ini. Sadari dosa, minta pengampunan Tuhan, selidiki berhala apa yang mendorong saya berbohong. Yang terakhir begini, pikirkan bagaimana kita bisa menghadapi situasi itu. Saya bilang sama yang kemarin di mobil saya, waduh, saya kalau jualan bohong terus supaya laku. Kalau nggak laku. Saya bilang nih, yuk pikirin ke depan, bagaimana bisa jualan, tetap laku, tanpa perlu bohong. Ada nggak caranya? Saya kok rasa ada. Belum tentu gampang. Belum tentu langsung ketemu caranya. Tapi biar gini, Roh Kudus dalam diri kita mendorong kita untuk belajar hidup benar. Nah tapi tiap kali kamu berbohong, sadari itu dosa. Sadari itu dosa. Dan sadari betapa Tuhan mengasihi kita dengan Dia terus mengampuni kita. Yang setuju kata amin. Sekali lagi standar Allah untuk kita adalah begini loh. Hidup saya milik Tuhan, digunakan untuk tujuan Tuhan, dijalankan dengan cara Tuhan, menggunakan kekuatan Tuhan. Saya nggak bilang dalam perjalanan saya selalu bayar pajak dengan baik. Mudah-mudahan sini nggak ada tukang pajak ya. Nggak selalu. Tapi suatu kali saya selalu berusaha. Hari ini saya senang. Hari ini saya senang peraturan membantu juga untuk membuat kita rasanya sudah oke dalam berpajak harusnya ya. Tapi saya ingat waktu saya pertama kali saya
lulus saya jadi pendeta. Saya jadi pendeta, saya cuma berpikir bahwa saya mau bayar pajak. Saya mau. Lalu waktu itu saya belum bekerja, saya sudah pendeta. Saya dapat penghasilan dari saya sebagai pendeta. Saya sudah datang ke kantor pajak, saya bilang, saya mau bayar pajak. Terus, tapi saya belum pernah, saya nggak tahu gimana caranya, baru lulus. Terus pekerjaannya apa? Pendeta. Begini-begini. Terus saya ingat sekali, mereka berdua bisik-bisik di belakang counter. Terus mereka kasih saya nomor NPWP, mereka terima uang saya, nggak besar sih. Ya kan nggak besar, saya bukan usaha waktu itu. Saya jadi pendeta, saya bayar pajak, dihitungin nomor mereka bayar pajak. Setelah saya usaha, saya urus lagi. Ternyata NPWP saya nggak pernah terdaftar. Jadi itu abal. Supaya apa? Jadi duitnya kemana? Ya duitnya diterima sama mereka. Tapi apakah kita menyerah di dalam ketidakbenaran itu? Saya merenung, saya berdoa. Ada saat-saatnya di mana, waduh saya nggak bisa nih, begini. Tapi disitulah kita harus sadar, Tuhan, saya berbohong dalam hal ini. Saya salah dalam hal ini. Ampuni saya sekali lagi. Tapi terus-terus dia minta ampunlah terus dan lihat betapa besar kasih Tuhan atas kita. Betapa dia sabar, betapa dia baik, dan biarlah kebaikan Tuhan itu yang mendorong kita untuk semakin hari belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup saya adalah milik Tuhan, digunakan untuk tujuan Tuhan, dijalankan sesuai cara Tuhan, menggunakan kekuatan Tuhan yang yang setuju, katakan amin. Setiap kali kita melihat ini, maka sudah bisa lihat ini, sadari betapa memang kualitas hidup kita, diri kita nggak bisa memenuhi standar Tuhan. Lihat ini, dalam ikut Tuhan seharusnya makin hari kita semakin menyadari panah ke atas kebesaran Tuhan, keajaiban, kekudusan Tuhan. Tapi panah ke bawah juga semakin kita menyadari betapa kedagingan kita luar biasa. Betapa kita punya banyak pelanggaran sama Tuhan. Dan setiap kali saudara lihat ini loh, salib Tuhan itu yang menjembatani semuanya. Apa yang membuat saudara dan saya yang terus masih ada dosa bisa diterima sama Tuhan? Penebusan Yesus di atas kayu salib. Penebusan Yesus di atas kayu salib. Kok salibnya tambah lama tambah besar? Bukan salibnya tambah lama tambah besar. Kita yang baru makin hari makin sadar betapa besar kasih Tuhan sama kita. Dulu kita pikir, Allah dosanya cuma gini aja, saya mah orang baik, nggak pernah bunuh orang, paling cuma bohong. Hari ini mungkin sudah sadar, wow, ternyata apa yang gue anggap nggak dosa, itu dosa ya. Saya pikir dosa tuh cuma koruptor tuh sampai Pertamina tuh 1.000 triliun, nah itu neraka itu. Nah yang itu tuh jahat kayak neraka itu. Tapi terus kita baru sadar, makin belajar firman, kita makin sadar nih, bahkan dosa-dosa yang kita anggap kecil pun itu dosa di depan Allah. Sadar nggak betapa banyaknya dosa kita kalau begitu? Makin saudara menyadari, makin saudara sadar betapa besarnya kasih Tuhan atas kita. Betapa besarnya arti salib Yesus buat kita. Dan disitulah kemarin di mobil, sadar nggak? Kita hampir meneteskan air mata gara-gara bahas dosa-dosa kecil tadi. Bohong-bohong putih tadi yang tiap hari kamu lakukan. Tapi dari sini kita bisa merenungkan betapa besarnya salib Yesus buat kita. Sadar nggak di mobil ini kita hampir meneteskan air mata. Mobil bukan tegang terus kita ketawa semua. Ya saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Nggak tahu dia bercanda atau apa, tapi betul-betul kita belajar bicara. Kita bahas tentang ini. Amin. Saya mau ajak kita baca yang ayat terakhir tadi. Yuk kita kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita baca ayat 25, 2, 3. Karena itu, dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya suka dikasih makan orang kan. Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Nggak enak. Kan menyinggung memang. Sometimes saya cuma kasih aplikasinya. Sometimes kita harus ngomong nggak enak juga. Tapi nggak usah ngomong juga. Enak. Kalau saya cari cara yang terbaik untuk bisa. Gimana? Senyum aja kalau ini. Enak nggak?
Ya, saya tahu gimana caranya. Kita perlu, ini hidup yang kita perlu renungkan, perlu gumulkan, bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga bisa jadi berkat buat sesama, tanpa perlu berbohong. Karena bohong bukan berasal dari Allah. Allah kita tidak berdusta. Karena itu yuk kita belajar bersekutu. Makin serupa dengan Kristus, belajar membuang dusta, berkata yang benar. Brosnan, sudah tahu Pierce Brosnan? Minta maaf buat ibu-ibu ya. Brosnan kan tadinya cantik, langsing, sekarang besar. Tapi Pierce Brosnan nggak pernah bilang istrinya langsing. Nggak pernah. Ini yang cerita seorang pendeta sama saya. Saya heran apa yang membuat Pierce Brosnan nggak cari yang lain. Dia nggak pernah bilang istrinya langsing. Tapi dia bilang nih, kamu adalah yang terbaik buat hidup saya. Amin. Ya kan? Jadi saya kasih clue buat bapak-bapak. Ya kan? Nanya kembali. Ya kan? Ada banyak cara. Nggak semudah itu, tapi tidak sesulit itu. Ya, renungan baik-baik, bersinar terang di dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan untuk Allah.